Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita Siang. semua. Selamat Ya, siang. yang saya hormati kepada Bapak dosen dan para peserta presentasi hari ini, serta teman-teman yang berhadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir dalam kegiatan presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Oke, baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari saudara dan saudari, teman-teman semua, yang berjudul Analisis Konsumen dalam Pemasaran Syariah. Kepada teman-teman kelompok 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 4, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh moderator, kali ini kita akan membahas tentang analisis konsumen dalam pemasaran syariah. Sama-sama kita ketahui bahwasanya dalam dunia bisnis modern saat ini ditandai dengan tingkat persaingan yang semakin kompleks dan dinamis. Nah, maka dari itu, sekedar skill dalam pemasaran saja itu tidak cukup. Kita perlu pemahaman lebih mendalam. Apa itu? Yaitu mengetahui bagaimana perilaku konsumen itu sendiri gitu. Dengan mengetahui faktor-faktor kuncinya untuk menentukan keberhasilan suatu usaha, termasuk usaha yang akan kita jalankan nantinya. Seperti itu. Dan sama-sama perlu kita ketahui bahwasanya perilaku konsumen dari sudut pandang konvensional dan juga syariah itu sedikit berbeda. Kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang konvensional, nah kita coba mengenal terlebih dahulu mengenai definisi atau pengertiannya terlebih dahulu. Kalau misalkan dari sudut pandang konvensional itu banyak sekali definisi atau pengertian-pengertiannya. Nah, ada pengertian yang paling umum nih tentang perilaku konsumen. Nah, yang mana penjelasannya itu adalah perilaku konsumen itu adalah serangkaian tindakan individu atau kelompok dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk. Nah, seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya eh, perilaku konsumen itu adalah cara seorang konsumen untuk memandang suatu produk atau jasa. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan di konvensional itu fokus utamanya kepada kepuasan maksimal atau utility gitu. Dan tentunya orientasinya adalah kepada keuntungan. Nah, dan memposisikan konsumen itu sebagai economicus yang rasional, yang mana konsumen itu diposisikan sebagai transaksional. Nah, berbeda misalkan kita memandangnya dengan dimensi syariah. Nah, dalam dimensi syariah, perilaku konsumen itu dipandang sebagai individu yang terikat pada nilai ketuhanan, moral, dan etika Islam dalam setiap keputusan. Nah, fokus utamanya sedikit berbeda dibandingkan yang konvensional. Kalau misalkan konvensional tadi memandang utilitas atau melihat orientasinya itu kepada keuntungan, fokus utamanya pada dimensi syariah ini adalah kepada kemaslahatan atau falah. Nah, mau itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi, fokusnya adalah kemaslahatan, bagaimana suatu transaksi, bagaimana suatu apa yang dia beli, dia lakukan, itu bisa memunculkan kemaslahatan ke depannya. Nah, itulah syariah memandang perilaku konsumen. Karena pada umumnya uh, perilaku konsumen muslim nih terutama, itu mereka fokusnya tidak hanya kepada belanja-belanja belanja-belanja konsumtif. Nah, tetapi juga bagaimana mereka belanja, tetapi bisa menimbulkan kebermanfaatan, kemaslahatan, bukan hanya untuk dia ataupun juga uh, lingkungannya, mau itu yang memproduksi ataupun lingkungan sekitar. Nah, orientasi pada dimensi syariah ini berfokus pada konsumsi yang halal, toyib, dan juga membawa keberkahan. Nah, sebagaimana yang dikatakan sebelum-sebelumnya kayak gitu. Nah, dan bisa kita lihat matriksnya perbandingan pendekatan konsumennya
Kayak bisa sama-sama teman-teman lihat kayak gitu. Kalau misalkan kita coba analisis, kita coba perbandingkan terlebih dahulu kayak gimana konvensional, bagaimana syariah. Kalau misalkan secara tujuan utama kita ulik kembali tujuan utamanya kan tadi untuk konvensional itu memaksimalkan kepuasan individu, utilitas dan materi gitu. Kalau misalkan teman-teman masih ingat nih pembelajaran tentang teori utility atau utilitas kayak gitu. Nah, jadi tujuan utama dari konvensional itu adalah memaksimalkan kepuasan individu tersebut kayak gitu. Nah, sedangkan dalam syariah itu adalah fokusnya, tujuan utamanya itu adalah memperoleh kemaslahatan tadi. Nah, mau itu di dunia ataupun di akhirat. Terus misalkan kita lihat bagaimana karakteristiknya, karakteristik konsumen itu kalau misalkan konvensional itu rasional. Nah, bebas dan bebas nilai. Maksudnya itu fokus eksklusif pada selera pribadi kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita memandang dari sudut pandang syariah, itu mereka juga rasional, namun dibatasi dengan secara ketat oleh norma, etika, dan spiritualitas. Nah, jadi perlu kita bedakan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu terlalu ambigu lah dalam membedakannya, karena sebenarnya perilaku konsumen konvensional itu eh, juga konsumen-konsumen muslim kayak gitu. Cuman konsumen muslim ini pada umumnya itu memiliki ciri khas tersendiri, memiliki fokusnya sendiri karena ya itu mereka terikat oleh norma, oleh norma agama. Makanya mereka secara belanja mereka, konsumsi mereka itu lebih hati-hati. Nah, makanya mereka menghindari hal-hal yang dilarang lah oleh agama ataupun syariat. Makanya mereka kan terikat. Itu misalkan kita lihat lagi dari dimensi analisisnya dari aspek pemilihan produk nih. Ini terkorelasi aja pemilihan produk. Nah, kalau misalkan yang konvensional atau yang umum nih, itu harga, kualitas, dan manfaat fungsional semata. Nah, jadi orientasinya ke sana. Pokoknya asalkan belanja, belanja aja kayak gitu. Konsumsi, konsumsi aja kayak gitu. Nah, batu mereka tuh kayak mempertimbangkan, oh harga aja nih yang dipertimbangkan nih murah, mahal kayak gitu. Itu juga yang dipertimbangkan mereka yang konvensional atau yang umum tuh kayak kualitasnya ini baguskah kada gitu. Itu yang jadi pertimbangan. Terus manfaat yang dimaksud ini lebih ke manfaat fungsionalnya aja kayak itu. Misalkan nih beli HP. Jadi yang dilihat sekedar itu aja berfungsi ada sekedar fungsi manfaat dari fungsinya itu aja dari HP itu sendiri kayak gitu. Nah, kalau misalkan syariah berbeda kayak gitu. Yang dipandang itu dalam memilih produk atau memilih belanja itu mereka juga mempertimbangkan kehalalan mutlak. Jadi mereka dalam berbelanja itu mempertimbangkan sedemikian rupa bagaimana apa yang mereka belanja, apa yang mereka konsumsi itu halal, benar-benar halal. Nah, kan kita sudah sama tahu nih definisi dari halal itu tidak merujuk pada makanan aja, tidak merujuk pada apa yang kita makan atau kita minum gitu. Tapi semuanya kayak gitu. Nah, jadi itulah yang jadi pertimbangannya. Kemudian ada juga tuh yang dalam hal tersebut adalah kebaikan toyib. Nah, eh, jadi sekedar halal pun kada cukup aja gitu. Terutama misalkan kita membahas tentang makanan misalkan ya karena eh, konteks pemakaiannya itu lebih sering di makanan. Nah, halalan toyiban. Nah, gitu. Jadi tidak hanya halal tapi juga toyib. Tapi juga konsep toyib ini sebenarnya ada hal-hal yang kita makan aja tapi juga semuanya gitu. Termasuk produk-produk yang non konsumtif produk yang bukan makanan lagi gitu, bukan food ataupun minuman kayak gitu. Misalkan kayak produk elektronik, kemudian produk-produk lainnya lah kayak gitu. Nah, itu juga dipertimbangkan toyib karena definisi dari toyib ini sendiri luas kayak gitu. Terus sama aja sebenarnya dengan yang konvensional, harga pun jadi pertimbangan, kualitas pun begitu, dan dampak sosial. Nah, makanya tadi disebutkan di awal kalau mereka tuh misalkan konsumen atau pelanggan muslim nih, mereka tidak hanya mempertimbangkan eh, manfaat untuk dirinya aja, manfaat fungsional aja gitu, fungsional dari produknya itu aja, tetapi juga mempertimbangkan kayak gimana dampak atau manfaat untuk sekitar kayak gitu, baik itu manfaat untuk dirinya sendiri ataupun manfaat untuk si produsen atau di sekitarnya lingkungannya kayak gitu. Nah, gitu. Nah, terus kita bahas tentang pemasarannya. Nah, dalam pemasaran ini sendiri
Kalau misalkan kita mempelajari perilaku konsumen, itu tuh sangat penting banget gitu dengan kita mempelajari perilaku konsumen itu. Karena apa? Karena itu berperan besar untuk mendukung manajemen operasional kita, seperti bisnis, penjualan, dan pemasaran. Nah, dengan kita memahami perilaku konsumen, kita bisa bergerak, bisa mengarahkan bisnis kita itu lebih efektif dan efisien. Gitu. Mau itu dari operasionalnya dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lebih tepat sasaran kemana kita mengarahkan produk kita ini, kayak gimana strateginya dan lain sebagainya. Nah, itu disebutkan manajemen operasional. Nah, terus tujuan dari pemasaran syariah ini sebenarnya untuk menciptakan nilai value creation. Nah, yang murni berlandaskan prinsip kejujuran, sidik, amanah, keadilan, dan transparansi. Terus untuk sikap konsumen itu kan kalau konsumen muslim itu kecenderungannya individu merespon produk. Nah, hal ini sangat dipengaruhi oleh persepsi internal, nilai keluarga dan eksposur promosi. Nah, terus ya tadi disinggung tentang strategi perubahan etis, itu mempengaruhi persepsi secara jujur, bebas unsur penipuan atau eksploitasi, tidak menciptakan kebutuhan semu yang merugikan masyarakat. Nah, maaf bentar. Sikap konsumen dalam konteks pemasaran juga tuh menjadi faktor yang dapat mendorong lah gitu, mendorong atau menghambat perilaku tertentu. Nah, sikap merupakan cenderungan individu yang memberikan tanggapan terhadap suatu objek secara konsisten, baik secara positif, negatif, ataupun netral gitu. Nah, eh, tadi dibahas di awal bahwasanya di zaman sekarang, di zaman modern itu perilaku konsumen, sikap konsumen itu dinamis gitu, berubah-ubah lah kayak gitu. Nah, dalam merespon hal tersebut itu dapat melalui beberapa strategi lah sebenarnya. Ya, antara lain itu kayak mempengaruhi persepsi gitu. Ya, tadi sudah jelaskan kayak strategi perubahan etis lah kayak gitu. Nah, karena ini nih salah eh, yang kami sebutkan di dalam makalah ini adalah strategi mengatasi permasalahan tersebut, mengatasi ketika adanya perilaku konsumen yang berubah gitu. Ada yang berubah-ubah. Makanya diterapkan tadi dengan cara mempengaruhi persepsi mereka secara jujur kayak itu. Terus bebas unsur penipuan atau eksploitasi, terus tidak menciptakan kebutuhan semua tadi. Nah, mungkin itu pembahasan mendasar dulu, baik itu tentang pengertian definisinya tadi, termasuk juga tentang konteks dalam pemasaran. Nah, mungkin lebih lanjut bisa kita memasuki bagian analisis kebutuhan konsumennya lah dalam perspektif syariah. Nah, mungkin dalam hal tersebut akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Nah, boleh oleh Dani. Oke, izin masuk semuanya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang analisis kebutuhan konsumen dalam perspektif syariah. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya kebutuhan konsumen itu atau perilaku konsumen itu tuh tindakan sebuah kelompok ataupun individu untuk memenuhi utility ataupun kepuasan. Dan tentu saja kalau misalkan dalam bicara dalam perspektif Islam itu tujuannya tidak hanya untuk memenuhi kepuasan, tapi juga untuk memenuhi arahan-arahan atau larangan-larangan yang aturan-aturan lah, pokoknya aturan-aturan yang ada dalam Islam, dalam agama. Dan tentu saja poin pentingnya itu untuk mencapai kemaslahatan kita sebagai konsumen, juga sebagai hamba, sebagai umat muslim. Dan tentu saja bahwasanya di dalam agama Islam itu kan punya landasan teoritis, yaitu makosid syariah yang mana itu terbagi menjadi 5, yaitu nomor pertama hifzuddin,
atau menjaga agama, hifzul mal menjaga harta, hifzun nafs menjaga turunan, hifzul akal menjaga akal, dan hifzun nafs menjaga jiwa. Dan tentu saja sesuai dengan maqasid syariah ini, dalam artian kan dalam memenuhi kebutuhan kita sebagai konsumen itu tentu saja tidak lepas daripada konsep teoritis ini. Dalam contohnya aja, misal dahulu kan larangan terhadap narkoba ataupun minuman keras itu kadeda tertulis secara eksplisit bahwasanya narkoba itu dilarang atau haram. Karena dulu kadeda minuman keras pun dulu kadeda. Yang adanya larangan terhadap mengonsumsi khamar, dan tentu saja seiring berjalannya waktu dengan berlandaskan maqasid syariah ini bahwasanya mengonsumsi hal-hal yang seperti narkoba dan itu dampaknya seperti khamar juga, maka keluarlah fatwa bahwasanya ini diharamkan karena dapat mengganggu maqasid syariah itu. Nah, maka daripada itu kan poin penting yang hendak disampaikan di sini bahwasanya maqasid syariah ini kada bakalan lepas daripada apa-apa saja yang kita lakukan di dunia ini, dan tentu saja salah satunya dalam memenuhi kebutuhan ataupun kepuasan kita dalam mengkonsumsi sesuatu. Dan selanjutnya dalam klasifikasi kebutuhan itu sebenarnya kada jauh beda dengan apa yang kita pelajari di ilmu ekonomi konvensional. Bahwasanya itu terbagi menjadi 3, tolong nih di slide. Nah, bahwasanya itu terbagi menjadi 3. Kan kita diajarkan kalau dalam ekonomi biasa, ekonomi konvensional itu ada 3, ada tersier, sekunder, dan primer. Dan begitu pula dalam Islam itu membaginya menjadi 3 juga, ada tahsiniyat, hajiyat, dan doruriyat. Kalau tahsiniyat ini sesuai dengan asal katanya, yaitu untuk memperelok lah, untuk memperelok kan bagus atau baik artinya nih. Kalau hajiyat ini artinya kita berhajat ataupun perlu ataupun butuh, dan doruriyat ini artinya darurat, artinya ini kebutuhan yang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan dalam kita berkehidupan. Nah, yang pertama itu ada tahsiniyat. Ini konsep segitiga lah, konsep tahsiniyat. Tahsiniyat ini hanyalah kalau secara sederhananya hanyalah untuk melengkapi lah, Yaitu makanya pelengkap untuk estetika dan kenyamanan, dan contohnya itu kosmetik, halal, wisata. Diperbolehkan selama tidak mengarah pada konsumerisme berlebih. Dalam artian kalau misalkan kita dalam likuiditas ataupun finansial kada memenuhi, tahsiniyat ini kada apa-apa ditinggal. Nah, kayak itu. Pokoknya hanya untuk memperelok lah, hanya untuk pelengkap lah. Nah, kayak itu. Terus yang kedua itu ada hajiyat atau kebutuhan sekunder, yaitu memberikan kemudahan dan menghindarkan kesulitan hidup. Contoh, transportasi, perbankan syariah, bebas riba, dan garar dan maisir. Nah, contoh kan itu ada transportasi. Misalnya nih, kita kan kuliah, terus tulak dari kos atau rumah ke kampus. Nah, misalkan kada ada transportasi, itu sebenarnya kada apa-apa, cuman misalkan ada lebih bagus. Nah, kayak itu maksudnya. Kayak itu juga hajiyat nih. Misalkan kada ada kendaraan kada apa ya sebenarnya. Cuman misalkan ada, itu dapat mempermudah kita untuk sampai ke tempat yang kita tuju lebih cepat. Makanya ini kebutuhan sekunder atau hajiyat. Yang ketiga itu ada daruriyat atau kebutuhan primer. Nah, biasanya kalau diajarkan itu kan kita membaginya menjadi tiga jenis lah. Ada sandang, pangan, dan papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makan dan minum, papan itu tempat tinggal. Nah, makanya tuh mendukung kelangsungan hidup secara mutlak. Contohnya makanan halal, pakaian, dan tempat tinggal. Nah ya nih, pangan, sandang, pangan, papan, dan menuntut jaminan kehalalan 100%. Dalam artian kalau misalkan kebutuhan primer ini kada dipenuhi, ini bakalan mengganggu keberlangsungan hidup kita.
Misal ya kita kada makan, itu kan maulah kita sakit. Artinya kan makan ini adalah sebuah hal yang darurat, hal yang harus dipenuhi untuk di esok hari. Asik. Nah, kalau misalkan kada ada pakaian, ya apa kita menutup aurat kan bahasanya juga, makanya darurat untuk beribadah misalkan harus menutup aurat. Terus misalkan kada ada tempat tinggal, nah itulah pokoknya. Lanjut pada prinsip utama pemenuhan kebutuhan. Yang ini kita bagi menjadi 3 lah, yaitu ada halal dan thayyib. Nomor 2 ada larangan israf atau berlebihan. Yang ketiga wasatiyah atau keseimbangan. Untuk prinsip halal dan thayyib tadi kan mungkin sudah dijelaskan oleh saudara Ilmi. Dalam artian kan kalau misalkan halal ini, sedikit mengulang, halal ini kalau misalkan dalam konteks konsumsi, artinya kan ini produk yang diperbolehkan secara syariat. Nah itu. Kalau misalkan dilarang, haram. Nah ya, kalau misalkan taib nih, nah tuh memiliki nilai kebaikan intrinsik, mendukung kesehatan dan memberikan kebermanfaatan yang nyata. Halalan tayyiban ya bahasanya di wong Solo aja kan. Yang kedua, larangan israf ataupun berlebihan. Larangan keras terhadap segala bentuk perilaku konsumsi yang berlebih-lebihan, mendorong konsumen untuk selalu mengutamakan nilai kebermanfaatan produk daripada sekedar pemenuhan keinginan. Yang ketiga, nah ini berkaitan juga dengan yang ketiga, yaitu wasatiyah ataupun keseimbangan. Keseimbangan dan sikap moderat dalam konsumsi, tidak boros namun tidak pula kikir, menyeimbangkan dampak sosial dengan kepentingan investasi akhirat. Nah ini nih 2 dan 3 ini saling berkaitan karena adanya israf ini kan berlebihan. Kalau misalkan berlebihan itu sudah pasti menyinggung atau menggores yang namanya keseimbangan. Kalau sudah berlebihan kan itu berarti ada yang berat sebelah tuh. Nah, kayak itu juga bahwasanya kebalikannya, larangan untuk kikir terhadap diri kita. Kayak apa nih? Kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengonsumsi, tapi kita dianjurkan juga untuk tidak pelit terhadap diri kita sendiri ya tenah. Jadi misalkan dalam perilaku konsumsi lah, kalau misalkan kita emang butuh ya penuhi. Makanya perlunya mengidentifikasi apa yang emang kita butuh dan apa yang kita inginkan aja. Nah makanya itu sering dikaitkan dengan impulsive buying kan, artinya membeli sebelum berpikir. Nah makanya kita kalau misalkan sudah diajarkan terhadap pelajaran-pelajaran tentang ekonomi, kita harus bisa mengidentifikasi yang mana yang butuh dan yang mana yang ingin, yang mana yang perlu, yang mana yang cuma kehendak semata gitu. Cuman kalau misal jadi ini kan rancak nih membeli-beli sesuatu, tapi apa sih menyebut ini nih self reward. Nah self reward kira apa? Karena ada yang menyalahkan akan hal itu dan memang kita perlu reward gitu, nah perlu diapresiasi. Bahkan kada apa-apa misalkan diri kita seorang yang mengapresiasi diri sendiri dalam bentuk self reward tadi, itu kan apa? Cuman kita perlu tahu batasan juga, kita perlu tahu sampai mana finansial kita nih kawa memenuhi self reward tadi. Nah mungkin itu, karena kan semua perlu dirayakan. Asik. Nah mungkin itu aja. Selanjutnya membahas tentang analisis preferensi konsumen muslim, itu dilanjutkan oleh rekan kita yang selanjutnya. Silahkan. Oke, cek 1 2. Masuklah suara kok. Masuk. Oke, selanjutnya ACC. kita selanjutnya masuk pada analisis preferensi konsumen muslim.
Ya, jadi pertama tuh kita harus bedakan dulu antara kebutuhan sama pilihan. Nah, ya, kebutuhan itu sifatnya mendasar lah, kayak seperti lapar, lapar harus makan, haus minum gitu. Itu kan artinya kan kebutuhan tuh adalah apa yang dibutuhkan. Nah, sedangkan preferensi itu apa yang dipilih. Nah, jadi preferensi itu kayak apa ya? Kayak jawaban atas pertanyaan. Misalkan tadi kan kalau kita kebutuhan tadi kan misalkan lapar makan. Nah, tapi kalau preferensi itu makannya makan apa? Makannya makan di mana? Nah, make apa? Nah, itu ibarat kata tuh kayak ya apa yang kita sukai lah. Nah, jadi preferensi konsumen muslim itu tidak bebas nilainya, melainkan terkait erat pada dimensi spiritual itu. Jadi bagi seorang muslim itu pilihan pilihannya itu eh, punya filter otomatis lah. Nah, filter itu adalah nilai syariah. Jadi preferensi konsumen muslim itu unik karena tidak hanya berbicara soal selera pribadi, tapi juga soal kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Nah, pilihan mereka itu mencerminkan dari identitas agama mereka gitu. Nah, jadi eh, preferensi konsumen muslim itu berbeda dengan konsumen pada umumnya yang hanya mengejar kepuasan maksimal atau utility. Nah, jadi konsumen muslim itu mengejar sesuatu yang lebih tinggi, yaitu berkah atau maslahah. Nah, artinya sebuah produk itu tidak hanya dinilai dari seberapa enak, bagus, atau murahnya, tapi juga apakah produk tersebut memberikan ketenangan batin dan tidak melanggar syariat. Nah, itu. Terus pengambilan keputusan itu apa ya? Jadi lebih kompleks karena melibatkan perhitungan dua dimensi, manfaat fisik di dunia dan keselamatan spiritual untuk di akhirat. Nah, terus kalau di era modern ini kan sebagai digital lah. Nah, jadi preferensi ini berkembang gitu, menjadi fenomena halal lifestyle atau gaya hidup halal. Nah, konsumen muslim zaman sekarang lah jauh lebih kritis dan sadar akan hak-hak mereka. Nah, mereka jadi buahnya tuh tidak hanya mencari label halal pada makanan, tapi juga mulai selektif dalam memilih produk kecantikan, misalkan yang tembus air wudhu, misalkan, atau layanan keuangan yang bebas riba. Nah, sampai paket wisata yang ramah muslim. Kemajuan teknologi memudahkan mereka untuk apa nih namanya nih? Mengecek latar belakang sebuah produk sehingga kehalalan zaman sekarang itu telah menjadi standar kualitas dan gaya hidup yang modern. Nah, terus perlu kita pahami juga bahwa pilihan setiap konsumen muslim itu tidak hanya seragam atau homogen. Nah, hal ini karena adanya interaksi antara faktor internal dan eksternal. Nah, jadi secara internal, pilihan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama dan prinsip pribadi masing-masing individu. Sementara secara eksternal, itu pengaruh keluarga, lingkungan, terus circle atau pertemanan, serta strategi pemasaran dari perusahaan yang terus membentuk pola konsumen mereka. Nah, jadi inilah yang menyebabkan ada konsumen yang sangat ketat dalam memilih, namun ada juga yang lebih fleksibel, tergantung pada lingkungan dan literasi agama mereka. Tuh. Terus terus ada etika konsumen dan dampak sosial.
Nah, jadi etika konsumen dan dampak sosial. Nah, itu tuh eh, lebih jauh lagi preferensi konsumen muslim itu juga mencerminkan kepedulian terhadap nilai etis dan sosial. Jadi mereka itu cenderung lebih memilih produk yang diproduksi secara adil, tidak mengeksploitasi orang lain dan tidak merusak alam. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, di mana aktivitas konsumsi tidak boleh hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi harus membawa manfaat bagi masyarakat luas. Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan oleh konsumen muslim itu juga berfungsi sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem ekonomi yang bermoral. Nah, terus kesimpulannya, memahami preferensi konsumen muslim itu adalah kunci utama bagi kesuksesan perusahaan syariah. Gitu. Jadi pelaku usaha tuh kata lagi kita mengandalkan strategi pemasaran biasa. Jadi buahnya tuh harus mampu membuat kepercayaan melalui transparansi dan kejujuran. Nah, jadi ketika sebuah merek itu mampu memenuhi ekspektasi kualitas sekaligus apa namanya, memberikan jaminan keamanan secara syariat, maka akan tercipta loyalitas terhadap pelanggan yang sangat kuat, gitu. Hubungan yang terbangun bukan lagi sekedar penjual dan pembeli. Nah, melainkan ikatan kepercayaan yang berbasis pada nilai-nilai kebaikan bersama. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Siap ya? Eh, Abang Sulis. Baik, izin melanjutkan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi pada dasarnya kita itu barang sama jasa itu merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan kita tuh sebagai manusia. Tapi cara individu memilih itu dalam mengkonsumsi barang atau jasa kadangkala secara acak, tapi dipengaruhi beberapa faktor. Di sini ada faktor eksternal, itu termasuk faktor budaya sama faktor sosial. Nah, masuk faktor budaya, secara umum faktor budaya itu terbentuk melalui nilai, persepsi, dan perilaku seorang individu atau konsumen itu. Karena konsumen itu tuh cenderung memilih produk yang memiliki karakteristik yang sejalan sama nilai budaya yang mereka anut. Misalnya meliputi seperti kebangsaannya atau wilayah geografis mereka misalnya. Dalam konteks konsumen muslim, agama itu menjadi bagian yang penting dari budaya yang langsung mempengaruhi perilaku konsumen itu. Nilai-nilai Islami seperti kehalalannya, kesederhanaan, dan larangan yang berlebih-lebihan itu membentuk standar dalam memilih sebuah produk. Kemudian ada juga faktor sosial. Faktor sosial ini secara umum meliputi preferensi, pengaruh dari keluarga, serta peran dan status sosial. Dalam perspektif Islam, faktor eksternal sosial ini nih tidak hanya mempengaruhi selera, tetapi juga memperkuat nilai-nilai religius. Misalnya, lingkungan sosial yang religius itu tuh cenderung mendorong individu itu lebih selektif dalam memilih produk yang halal dan menghindari
konsumsi yang kada sesuai dengan ajaran Islam atau ajaran syariah. Lanjut, di sini ada faktor internalnya, yaitu faktor dari pribadi sama faktor psikologis konsumen. Faktor pribadi itu mencakup karakteristik individu seperti usia, tahap siklus hidupnya, kondisi ekonominya, sama jenis pekerjaannya. Jadi individu itu memiliki kebutuhan sama preferensi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi pribadi yang dia miliki. Usia dan tahap hidup misalnya, itu tuh mempengaruhi jenis produk yang akan mereka konsumsi. Seorang yang masih lajang itu bisa memiliki pola konsumsi yang berbeda dengan yang sudah berkeluarga. Demikian pula dengan pekerjaan dan kondisi ekonomi bisa juga menentukan kemampuan daya beli seseorang. Kalau dalam konteks syariah, faktor pribadi itu mencakup tingkat regulitas individu. Tingkat pemahaman dan pengalaman ajaran Islam itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang memandang kebutuhan dan preferensi. Konsumen dengan tingkat regulitas yang tinggi itu cenderung lebih berhati-hati dalam memilih sebuah produk. Karena sebagai seorang muslim kita nih harus mempertimbangkan aspek bukan saja kehalalannya, tapi seperti yang dijelaskan teman-teman tadi juga, taibnya dan keberkahan dalam mengkonsumsi itu. Kemudian ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap yang dimiliki oleh konsumen. Faktor ini tuh berperan penting dalam membentuk cara individu memahami informasi serta mengambil keputusan konsumsinya. Motivasi itu mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sedangkan persepsi itu menentukan bagaimana individu itu menafsirkan informasi yang ia terima. Dalam perspektif Islam, faktor psikologis tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman dan informasi, tetapi juga nilai-nilai spiritual. Keyakinan agama dapat membentuk persepsi terhadap suatu produk, misalnya dengan menganggap produk halal sebagai lebih aman dan bernilai. Selain itu, sikap terhadap konsumsi juga dipengaruhi oleh ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan, tanggung jawab, dan keseimbangan. Nah, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi seorang konsumen. Selanjutnya ada implementasi dalam strategi pemasaran syariah, itu bisa dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu implementasi strategi pemasaran syariah. Mungkin Lun agak cepat lah karena waktunya agak mepet. Jadi sebenarnya implementasi dalam pemasaran syariah ini membahas bagaimana teori perilaku konsumen syariah itu diterapkan dalam praktik bisnis nyata. Jadi bukan hanya memahami konsumen muslim, tetapi bagaimana perusahaan menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan nilai Islam. Nah, di sini strateginya tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dalam strategi produk. Produk dalam pemasaran syariah itu tidak cukup hanya bagus, tetapi harus halal, aman, berkualitas, dan bermanfaat. Jadi karena konsumen muslim itu tidak hanya melihat kualitas, tetapi juga melihat apakah produk tersebut sesuai dengan syariat. Misal contohnya nih, produk makanannya salah satu contohnya memiliki yang namanya sertifikasi halal.
Jadi konsumen akan lebih mudah untuk mengetahui kehalalan suatu makanan tersebut. Nah, lanjut next yang kedua itu implementasi pada strategi harga. Jadi dalam harga tersebut harus sesuai dengan syariat seperti adil, wajar, tidak menipu dan tidak mengeksploitasi konsumen. Karena Islam melarang yang namanya menimbun barang, manipulasi barang, mengambil keuntungan secara zalim. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa harga itu harus dipertimbangkan keseimbangan antara produsen dan konsumen. Lalu yang ketiga yaitu strategi dalam promosi. Nah, dalam promosi yang sesuai dengan syariat itu harus jujur, transparansi, tidak manipulatif, tidak berlebihan dan tidak menyesatkan. Tujuannya ya tujuan syariahnya bukan membohongi konsumen agar membeli, tetapi memberi informasi yang sebenarnya. Nah, gitu. Misal contohnya nih, membantu mencerahkan kulit jika misalnya pada produk iklan skincare misalnya, membantu mencerahkan kulit jika digunakan rutin. Nah, itu. Lalu yang keempat, strategi dalam distribusi. Nah, di situ disebutkan distribusi berarti bagaimana produk sampai ke konsumen. Artinya yang sesuai dengan syariat yaitu produk harus mudah untuk diakses. Distribusi harus adil, tidak merugikan pihak tertentu dan tidak menghambat lah yang namanya kebutuhan masyarakat. Misal contoh kecilnya itu perusahaan memastikan agar stok kebutuhan pokok itu tersedia merata sampai ke daerah terpencil. Nah, seperti itu. Mungkin implementasi strategi pemasaran syariah itu singkatnya berarti keseluruhan aktivitas pemasaran itu tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memperhatikan etika Islam seperti kejujuran, keadilan, transparansi, serta keberkahan. Karena apa? Keberhasilan bisnis dalam Islam itu tidak hanya diukur dari profit, tetapi juga dari manfaatnya dan kepercayaan yang paling penting yang akan diberikan kepada masyarakat. Nah, mungkin itu materi pada hari ini. Ulun kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah sangat luar biasa bagus menyampaikan materinya pada hari ini. Sekarang kita lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab bagi teman-teman semua yang ingin berdiskusi atau ada yang ingin ditanyakan boleh angkat tangannya dan silahkan bertanya. Jangan lupa catat pertanyaannya. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, angkat tangannya, sebutkan nama, name, dan juga sebutkan pertanyaannya. Sekali lagi kepada teman-teman agar bisa bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan atau kalau ada yang ingin didiskusikan silahkan angkat tangan terkait materi kita pada hari ini. Untuk sesi tanya jawab ini kita beri 3 kesempatan untuk 3 orang penanya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. 3 orang yang ingin bertanya silahkan. Dari yang cewek mungkin bisa, atau yang cowok boleh juga yang ingin bertanya.
Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan angkat tangannya dan sebutkan nama Anda serta pertanyaannya apa. Silahkan, jangan supan-supan teman-teman. Terkait materi kita hari ini sangat sangat penting ini. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan untuk mengangkat tangannya, sebutkan nama, NIM dan juga pertanyaannya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Kita kasih 3 orang kesempatan untuk bertanya. Ayo teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan, jangan supan-supan. Silahkan angkat tangannya. Oke, kepada saudari Asia, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Tadi di makalah disebutkan bahwa konsumen muslim itu harus menghindari perilaku konsumtif. Nah, tetapi kan pada kenyataannya sekarang ini ada banyak sekali tren belanja online, terus live shopping. Nah, yang mana hal tersebut itu mendorong impulsif buying. Jadi, bagaimana solusi pemasaran syariah ini menghadapi fenomena impulsif buying tadi? Itu saja, terima kasih. Oke, bagaimana para pemateri? Apakah pertanyaannya jelas dan bisa dipahami? Jelas bisa dipahami. Oke, terima kasih kepada saudari Asia yang sudah bertanya. Boleh dicatat pertanyaannya, Asia, kirim ke grup. Oke, terima kasih. Yang lain dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Tadi kan dari wanita nih, kalau ada yang hendak bertanya dari laki-lakinya atau dari terserah aja. Oke, 2 orang penanya lagi. Kita kasih kesempatan untuk 2 orang penanya lagi. Teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan.
Ayo teman-teman dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya jangan supan-supan, angkat tangannya, sebutkan pertanyaannya. Atau para pemateri sudah mendapat jawaban dari pertanyaan saudari Asia tadi, boleh juga dijawab. Langsung jawab aja kah? Atau kita tampung dulu? Tampung aja dulu. Nunggu beberapa pertanyaan lain juga. Oke, kita tampung dulu pertanyaan dari Asia tadi. Oke, teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Atau boleh dibacai kah dulu PPT-nya? Kalau ada nanti pertanyaan silahkan angkat tangan dan nyalakan mikrofonnya. Ya teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan angkat tangan. Oke, silahkan kepada teman yang angkat tangan. Silahkan. Iya, terima kasih moderator. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Eka Santiwardani. Di dalam makalah kalian tadi kan tuh menyebutkan bahwa konsumen muslim mempertimbangkan nilai etika dan dampak sosial dalam membeli produk. Nah, tetapi dalam kenyataannya mayoritas konsumen tuh sering tetap memilih produk yang lebih murah
viral, atau lebih bergengsi meskipun belum tentu paling etis atau sesuai dengan nilai syariah. Nah, jadi apakah perilaku konsumen muslim saat ini benar-benar dipengaruhi oleh nilai agama atau agama sebenarnya hanya dijadikan pertimbangan tambahan dalam keputusan konsumsi? Udah itu aja sih. Terima kasih. Nanti dikirim ke grup. Oke, bagaimana para pemateri? Apakah pertanyaannya jelas dan juga jelas lah? Atau perlu diulang? Atau bagaimana? Jelas. Oke, terima kasih kepada penanya tadi Eka Santi ya lah. Eka Santi, terima kasih banyak. Silahkan ditulis pertanyaannya di grup. Oke, satu orang lagi yang bertanya. Silahkan teman-teman. Ini kan tadi binian lah. Jadi kalau ada yang hendak lakiannya, jadi imbang. Ada binian, ada lakian. Atau binian beratan nggak Bapak juga yang hendak bertanya. Sisa satu orang lagi. Kita kasih kesempatan untuk satu orang penanya. Untuk pertanyaannya kan sudah ada dua nih. Kalau pemateri ingin menjawab dulu atau kita tampung lagi menunggu satu penanya lagi. Bagaimana para pemateri? Apakah ingin dijawab langsung? Atau gue jadi nanggung satu pertanyaan lagi. Jadi biar sekalian aja nanti. Thank you. Oke, teman-teman satu aja lagi nah. Satu lagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, angkat tangannya, sebutkan nama, name, dan juga tulis pertanyaannya di grup. Satu orang penanya lagi. Untuk materinya itu sudah di-share di grup kita. Kalau Bon Pian hendak membaca dulu, boleh dibaca dulu. Atau mungkin sudah cukup saja untuk dua penanya, teman-teman. Ada lagi yang bertakun? Dicukupkan aja tuh kayak gimana? Dicukupkan aja kah? Bebas dari moderator aja kan. Sekali lagi ulun takunin, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Jangan supan. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup saja di dua orang ini. Kita cukupkan dua orang untuk para penanya. Oke, mungkin tidak ada lagi ya, karena mungkin sudah paham berataan kawan kita nih. Mungkin para pemateri bisa langsung aja dijawab. Mungkin teman-teman kita sudah tidak ada lagi yang bertanya. Baik, izin moderator. Enggak. Pertanyaan dari Suaranya Sari. ya izin menjawab pertanyaan dari satu tadi. Dalam pembahasan disebutkan kan Muslim itu harus menghindari
perilaku konsumtif berlebih, tetapi pada kenyataannya banyak tren belanja dan live shopping yang mendorong impulsive buying. Nah, ini pertanyaan siapa ya? Asia. Nah, itu salah nama. Dia pertanyaan itu. Nah, jadi yang pertama ya, pemasaran dalam itu memang dia mengesampingkan yang namanya strategi dalam pemasaran syariah, karena mungkin dalam satu hal untuk menarik konsumen sebanyak mungkin tanpa mengedepankan prinsip syariah, maka akan mengakibatkan yang namanya impulsive buying kepada konsumen. Nah, jadi fenomena live shopping dan belanja itu memang ya gitu, nah dirancang untuk memicu impulsive buying melalui yang namanya misal sale atau diskon misalnya pada aplikasi kuning misalnya. Dalam pemasaran syariah itu solusi utamanya bukan melarang teknologi, tapi mengubah cara pemasarannya. Misalnya nih, promosinya harus transparan dan manipulatif. Nah, seperti tidak membuat diskon palsu. Nah, karena sering diskon-diskon yang terjadi itu ada diskon palsu, sehingga membuat konsumen itu membeli dengan cepat tanpa mengedepankan yang namanya keperluan atau kebutuhan. Nah, selain itu, pemasaran syariah juga harus melakukan edukasi kebermanfaatan. Jadi seberapa bermanfaat sih produk tersebut dibanding dengan apa namanya, dorong konsumsi emosional lah gitu. Nah, jadi di sisi lain nih, di sisi konsumen diperlukan yang namanya kesadaran, yaitu untuk membedakan yang namanya kebutuhan, keinginan, agar tidak terjebak dalam perilaku tersebut seperti yang dijelaskan teman-teman tadi. Jadi intinya nih, solusi syariahnya adalah menyeimbangkan antara strategi bisnis, etika dalam pemasaran, dan atau akibat terhadap kontrol diri konsumen, seperti itu. Mungkin itu jawabannya, saudara Asia. Mungkin dikatakan dari teman-teman yang lain. Gimana sih ya, jelas-jelas jawaban dari Ansyari tadi? Ya, jelas. Mungkin jawaban-jawaban dari kami sudah terwakilkan oleh Ansyari tadi, Bang. Dan mungkin kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan atau ada sesuatu yang dirasa kurang jelas lagi, boleh dilanjutkan oleh Asia kembali gitu, biar kami kasih feedback balik. Oke, bagaimana Asia? Apakah Asia lanjut ke sesi pembahasannya bila tidak ada bagaimana lanjutan lagi? Ya, jelas sudah jawabannya. Paham nggak Kawa ditangkap, walaupun suaranya tadi kurang jelas, tapi Kawa jalan tangkap. Ya, oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya karena dari Asia tadi sudah merasa terjawab, itu kami lanjutkan untuk menjawab dari pertanyaan kedua, itu pertanyaan dari Eka Satiwardani, kan, di mana di makalah kami tadi menyebutkan bahwa konsumen muslim itu mempertimbangkan nilai etika, dampak sosial, dan lain sebagainya dalam membeli produk. Tetapi dalam realitasnya, dalam kenyataannya, mayoritas konsumen itu sering tetap memilih produk yang murah, viral, atau lebih bergengsi, meskipun belum tentu paling etis atau sesuai dengan nilai syariah, ya kan? Jadi apakah perilaku konsumen muslim saat ini benar-benar dipengaruhi oleh nilai agama, atau agama sebenarnya hanya dijadikan pertimbangan tambahan dalam keputusan konsumen, kayak gitu. Nah, menjawab dari pertanyaan Eka tadi, ini sebenarnya emang sebuah fenomena yang memilukan kayak gitu di zaman sekarang. Ini salah satu gap lah antara yang seharusnya dengan
yang ada, yang realitanya. Nah, kita berbicara dari sudut pandang kita, karena kita sendiri kan di sini adalah sebagai konsumen muslim kan gitu. Nah, kita yang seharusnya konsumen muslim ini, kita berperilaku, bertindak dan lain sebagainya itu tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam ataupun syariah ya kan. Nah, sayangnya tidak semua konsumen muslim tersebut, tidak semua dari kita ini benar-benar menjalankan dengan prinsip-prinsip tersebut. Nah, sebenarnya ini kembali lagi berdasar pada perilaku si konsumen itu sendiri gitu. Berdasar pada tindakan individunya, karena ya salah satu faktornya itu karena perkembangan zaman yang terlalu deras dan juga mobilitasnya, sehingga tidak ada lagi batasan-batasan. Nah, semua informasi, semua tren dan lain sebagainya itu tersaji dalam satu platform, satu wadah. Itu yang namanya media sosial. Dari media sosial kita bisa mengekspor berbagai hal dan kita bisa mempelajari berbagai hal, ya sehingga terjadilah tadi fenomena tersebut, terjadilah nilai-nilai yang seharusnya kita menjunjung tinggi nilai syariah, tapi realitanya kita malah terdistraksi, terpengaruh sama tren-tren yang mana itu ya tradisi non Islam atau yang tidak sesuai dengan syariah gitu, ala-ala konven barat misalkan atau lain sebagainya lah kayak gitu. Nah, kalau misalkan secara teoritis lo tadi konsumen muslim itu ya diharapkan lah gitu sebagai individu muslim sebenarnya gitu. Nah, dan perlu kita akui gitu, harus kita akui lah sama-sama bahwa bagi mayoritas konsumen itu, konsumen muslim nih, nilai agama tuh seringkali baru berfungsi sebagai boundary atau batasan lah kayak gitu, sebagai batasan atau apa ya, atau filter negatif gitu. Nah, seperti menghindari produk yang jelas haram gitu, yang jelas haram sifatnya kayak babi, terus alkohol gitu. Namun agama tuh, kita berbicara sekarang nih, agama tuh kayak kada dipandang sebagai landasan utama atau sebagai motivator utama. Kan tadi salah satu faktor tadi kan itu adalah faktor psikologis kan, yang mana faktor psikologis itu termasuk juga sebagai motivasi gitu. Nah, di masa sekarang atau di zaman sekarang itu agama tuh gak dipandang seperti itu kayak gitu. Sebagian orang kayak gitu. Terutama bagi orang-orang yang masih perlu dipertanyakan sikap mereka, apakah mereka emang homo islamikus gitu. Maksudnya manusia yang Islam, yang sesuai dengan syariat atau kayak gimana kayak gitu. Jadi sebagian besar itu memandang bukan sebagai motivator utama dalam memilih produk yang bersifat etis sesuai syariah. Jadi jika produk tersebut tidak kompetitif secara fungsional, ya artinya mereka bisa aja membeli suatu produk itu berdasarkan tren yang dibentuk. Artinya agama tuh jadi pertimbangan tambahan aja untuk saat ini. Nah, itu yang sangat disayangkan. Agama jadi pertimbangan setelah faktor harga, kualitas, tren yang terpenuhi gitu. Karena kita kadang menutup mata kalau aspek-aspek konvensional kan tadi di bagian apa ya, kalau nggak salah tadi disinggung kayak harga, kualitas, terus apalagi tuh tren yang dibentuk itu menjadi faktor utama lah, itu yang mana itu kan yang diterapkan di konven gitu, yang diterapkan di umum lah gitu tanpa pertimbangan syariah gitu. Nah, sayangnya itu masih menempati posisi paling atas kayak gitu. Nah, sedangkan yang nilai-nilai Islam, prinsip Islam itu hanya jadi pertimbangan aja kayak gitu dalam keputusan konsumsi ini. Ya, salah satunya ya pengaruh teknologi, pengaruh budaya sih. Karena budaya itu bisa dipelajari lebih cepat, mobilitasnya juga bisa dipelajari lebih gampang gitu karena adanya media sosial dan juga platform-platform yang menggabungkan semua itu, jadi ya akhirnya kayak gini. Nah, mungkin itu aja Bang jawabannya gitu. Kan inti dari pertanyaan tadi itu apakah agama itu sebenarnya cuma dijadikan pertimbangan tambahan atau emang jadi hal utama lah kayak gitu. Nah, jadi ya jawabannya ya itu jadi pertimbangan tambahan aja lah kayak gitu untuk saat ini sayangnya. Kalau yang seharusnya emang jadi pertimbangan utama kayak gitu. Jadi konsumen muslim itu berbelanja ya harus dengan landasan halal thayyibah tadi, larangan israf tadi, batu wasyatiyah,
ganti juga makasih syariah, ya harusnya emang kayak gitu. Cuman saat ini masih dominasi seperti itu, jadi nilai pertimbangan aja. Nah itu Bang Eka. Gimana Eka dulu? Ya, bisa ditangkap. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah menangkap. Oke, sudah Bang dari kami moderator jawaban-jawaban dari kami. Kayak gimana kiranya lagi? Oke, terima kasih kepada para pemateri. Bagaimana para penanya? Apakah sudah paham, Eka? Sudah paham lah, Eka? Iya, sudah paham. Oke, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman kita. Nah, jadi kan sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman tadi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk mendengarkan, memperhatikan, dan juga teman-teman yang bertanya. Dan juga terima kasih kepada para pemateri yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat jelas dan luar biasa bagus. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada yang terhormat Bapak dosen. Silakan Bapak dosen. Ya, terima kasih. Dan berikutnya penugasan ya, silakan saudara-saudari mengerjakan summary dengan waktu selesai. Demikian perkuliahan hari ini, semoga ilmu bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak